Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan sharing pengerjaan distribusi Poisson, normal, binomial menggunakan Excel dan SPSS. Kita langsung saja ke distribusi pertama, yaitu distribusi Poisson. Di mana soalnya sudah tersedia, kita langsung menuju soalnya. Jika probabilitas data jual beli perumahan yang dapat digunakan untuk menjadi data pembanding untuk penilaian adalah 5%, kalau di dalam suatu lokasi terdapat 1.500 data jual beli tanah, hitunglah peluang 50 data dapat digunakan. Dari soal ini dapat diketahui beberapa poin. Di antaranya ada N, di mana N itu adalah jumlah datanya. Datanya di sini ada 1.500 data. Kemudian ada probabilitasnya. Probabilitasnya adalah 0,05 atau 5%, dan kemudian X-nya, X itu di mana X adalah suatu data yang ingin kita cari. Kita ingin mencari 50 data, jadi kita masukkan X-nya 50. Dan apabila kita ingin mencari probabilitas Poisson, kita juga harus mengetahui mean atau rata-rata, di mana di soal rata-ratanya belum diketahui, maka rata-rata dapat kita dapatkan dengan rumus mengkalikan N dan probabilitas. Kita kalikan sama dengan N dikali probabilitas. Ya, kita dapatkan rata-ratanya adalah 75. Kemudian kita masukkan rumusnya, probabilitas Poisson sama dengan Poisson this, di sini sudah diketahui Poisson this. Kemudian apabila kita sudah memasukkan rumusnya, probabilitas Poisson, itu akan diketahui data-data apa saja yang harus kita masukkan. Di sini ada X, ada min, dan ada kumulatif. Di mana kita mencari X, kita masukkan X-nya, kemudian kita masukkan min-nya sudah kita ketahui tadi, kemudian kita masukkan kumulatif. Kumulatif bisa true dan bisa false. Di sini karena kita mencari peluang atau probabilitas, maka kita menggunakan kumulatif false. Kita close dan enter. Ya. Hasil probabilitasnya adalah 0,0004 atau apabila kita dibulatkan adalah 0,005. Setelah kita mencari dengan menggunakan Excel, kita juga dapat mencarinya dengan menggunakan SPSS. Dengan soal yang sama, kita mencari dengan menggunakan SPSS. Ya. Apabila kita masuk ke SPSS, hal pertama yang harus kita masukkan, pertama kita harus ke variable view. Kenapa kita harus ke variable view? Karena kita perlu memasukkan variabelnya. Apa yang menjadi poin yang kita cari, di mana kita di sini mencari X, nilai X. Kita masukkan X. X itu adalah data yang ingin kita cari, di mana tadi di soal diketahui kita ingin mencari 50 data. 50 data yang dapat digunakan, maka kita masukkan X di sini. Kita kemudian masuk ke data view, variabel X sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya kita harus memasukkan angka 1 sampai 50 di sini karena kita mencari 50 data. Dan apabila di SPSS memang tidak bisa secara otomatis masuk 1 sampai 50, kita harus manual. Maka tipsnya kita dapat menggunakan Microsoft Excel, kita masukkan angka 1 sampai 50. Kemudian kita copy, ya. Kemudian kita kembali ke SPSS dan kita paste. Secara otomatis angka 1 sampai 50 keluar. Dan caranya pun lebih simpel. Setelah kita masukkan variable view X dan kita masukkan angkanya 1 sampai 50, di mana data yang kita cari memang 50 data, maka setelah itu kita menuju ke transform, kita masukkan compute variable. Hal pertama yang harus kita cari
harus kita masukkan adalah target variabelnya. Kita masukkan karena kita mencari probabilitas, maka kita tulis prob Poisson. Kemudian function grupnya kita masuk ke PDF. Karena kita mencari probabilitas Poisson, maka kita masuk cari probabilitas Poisson di sini. Function and special variables-nya kita klik pdf.poisson. Kita klik 2 kali tadi, klik 2 kali. Maka keluar rumusnya di sini. Di sini kita harus memasukkan 2 data. Di mana data pertama adalah quant dan data kedua adalah min. Quant di sini kita masukkan X. Jadi kita klik X-nya, kita masukkan ke sini, otomatis masuk. Dan min atau rata-rata. Di mana rata-rata sudah kita ketahui tadi di Excel, kita sudah memasukkannya. Kita masukkan ke SPSS sekarang. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah ini kita probabilitas Poisson-nya sudah muncul, tapi karena kita ini 2 angka di belakang koma, jadi tidak kelihatan angkanya, maka kita masuk ke variable view, kita ganti desimalnya dari 2 menjadi 7 atau 5, terserah kebutuhan masing-masing. Ini kemudian kita bisa mengecek hasil probabilitas Poisson dengan Excel dan juga dengan SPSS. Dengan Excel adalah 0,00498, dengan SPSS adalah 0,00498, sama ya hasilnya. Jadi terbukti probabilitas Poisson dengan Excel dan SPSS sama. Distribusi selanjutnya saya akan masuk ke distribusi normal. Ya. Distribusi normal. Di sini sudah tersedia juga soalnya, di mana saya bacakan, jika total anggota MAPI yang mengikuti ujian sebanyak 450 orang dengan rata-rata nilai 75 dan diketahui standar deviasinya 55, berapa peluang anggota MAPI mendapatkan nilai 40? Hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mencari distribusi normal diantaranya ada rata-rata, standar deviasi, dan X. Dan 3 items ini memang sudah tersedia di soal, di mana rata-ratanya ada 75, di sini diketahui bahwa nilai rata-ratanya 75, kemudian standar deviasinya 55, diketahui juga di sini, dan X-nya adalah data yang ingin kita cari probabilitasnya, di mana kita ingin mencari peluang anggota MAPI mendapatkan nilai 40. Maka probabilitasnya sekarang kita masukkan rumusnya sama dengan, karena kita mencari probabilitas normal, maka kita masukkan norm dis. Seperti sebelumnya, apabila kita telah memasukkan normal dis atau rumusnya, kita akan mengetahui urutan-urutan data apa saja yang harus kita masukkan. Yang pertama di sini ada X, kita masukkan X-nya. Yang kedua ada min atau rata-rata, kita masukkan rata-ratanya. Yang ketiga ada standar deviasi 55, kita masukkan. Setelah itu kumulatif. Sama, ada 2 kumulatif, true dan false. Karena kita mencari probabilitas, maka kita menggunakan false. Enter. Ya. Probabilitasnya untuk distribusi normal adalah 0,00592. Sekarang kita cari dengan pembuktian distribusi normal menggunakan SPSS. Kita masukkan variabel view-nya sama seperti distribusi Poisson. Hal pertama yang harus kita tuju adalah variabel view. Kita masukkan X dari distribusi normal. Kita beri nama X2. Sudah masuk data X2 ini.
variabel X2. Kemudian karena kita X-nya adalah 40, sama, kita harus memasukkan data dari 1 sampai dengan 40. Agar lebih simpel, kembali kita menggunakan Excel, kita copy 1 sampai 40, copy, kemudian kita paste di sini. Ya, sudah masuk datanya 1 sampai 40. Setelah itu, langkah selanjutnya, kita menuju ke transform, kemudian menuju ke compute variable. Jangan lupa kita masukkan target variabelnya dahulu, karena di sini kita mencari probabilitas normal. Kita masukkan prob normal. Setelah itu, rumusnya beda setiap probabilitas. Kita cari PDF normal, karena kita cari distribusi normal. Kita klik PDF normal. Ada 3 data yang perlu kita ketahui. Ada Quan, Mean, dan Standard Deviasi. Di mana Quan-nya kita masukkan X2. Kemudian untuk Mean atau rata-rata, sudah diketahui di soal bahwa rata-ratanya adalah 75. Dan standar deviasinya juga sudah diketahui di soal bahwa standar deviasinya adalah 55. Maka kita klik OK. Setelah itu kita klik. Ya. Sama, ini karena probabilitas normalnya, digitnya 2 angka di belakang koma, kita ganti, kita naikkan agar kelihatan lebih detail. Kita naikkan sama seperti probabilitas Poisson 7. Kita bisa melakukan pengecekan bahwa X atau probabilitas ke-40 dari distribusi normal di SPSS dan di Excel hasilnya sama, yaitu 0,00592. 0,592. Ya. Kemudian, distribusi terakhir yang akan kita cari adalah distribusi binomial. Kita langsung saja menuju soal dari distribusi binomial, di mana probabilitas suatu bangunan memenuhi unsur highest and best use adalah 50%. Pada suatu wilayah terdapat 50 bangunan, berapa peluang 25 bangunan tersebut memenuhi unsur HBU. Untuk distribusi binomial, hal-hal yang perlu kita cari ada probabilitas number X atau X yang kita cari dan trials atau percobaan independen. Kemudian, karena 3 item ini sudah diketahui di sini, di mana highest and best use-nya peluangnya 50%, atau probabilitasnya 50%, kita masukkan di sini. Kemudian, numbers atau X yang sedang kita cari, peluang yang kita cari, 25. Kemudian, percobaan independennya di sana, diketahui ada 50 bangunan, maka kita masukkan 50. Kemudian, kita masukkan rumus dari binomial, sama dengan binom dis. Sama seperti sebelumnya, maka akan muncul urutan-urutan apa saja dari data yang harus kita masukkan. Pertama, kita masukkan numbers S. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan trials atau percobaan independen, di mana di sini percobaan independennya adalah 50. Dan kita masukkan probabilitasnya, di mana di sini probabilitasnya adalah 50%. Dan yang terakhir, sama seperti yang lain, kita masukkan kumulatifnya, di mana kumulatifnya ada 2, yaitu true dan false. Karena kita mencari peluang, maka kita menggunakan false. Kita masukkan false dan enter. Jadi probabilitas untuk 25 bangunan memenuhi unsur HBU adalah 0,112. Setelah menggunakan Excel, maka kita akan mencarinya menggunakan SPSS. Yang pertama, sama seperti yang lain, kita harus menuju ke variable view. Kita masukkan X-nya. X3, di mana X adalah data yang ingin kita cari. Kemudian kita masuk ke data view. Kembali ke soalnya, distribusi binomial, bahwa kita mencari peluang 25 bangunan. Sehingga kita perlu memasukkan angka dari 1 sampai 25. Agar lebih simpel, kita bisa menggunakan Excel 1 sampai
25, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ya. Maka muncul angkanya 1 sampai 25, sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke transform, kemudian ke compute variable. Karena kita cari probabilitas binomial, maka kita masuk prob binom. Jangan lupa target variable adalah hal pertama yang harus kita masukkan ketika kita masuk ke compute variable. Kemudian, apabila kita mencari distribusi binomial, maka menggunakan rumus PDF binom. Kita cari PDF binom, klik 2 kali. Di sini juga sudah muncul. Urutan yang harus kita masukkan adalah kuant, kemudian n, dan probabilitas. Di mana kuantnya kita masukkan x3, masuk ke sini, kemudian ada n, di mana n-nya kita ketahui ada 50. N bisa juga diistilahkan sebagai trials, percobaan independen. Kita masukkan 50. Kemudian yang terakhir ada probabilitas. Kita masukkan probnya. Probnya ada 50 ya, di soal sudah diketahui. Maka kita masukkan 50% atau 0,5. Kita klik OK. Sama seperti yang lain sebelumnya, tidak terlalu terlihat ya angkanya, maka kita ganti desimalnya, kita naikkan agar terlihat lebih detail, kita naikkan jadi 7. Ya. Diketahui peluang 25 bangunan memenuhi unsur HBU di dalam Excel dan di dalam SPSS sama, yaitu peluangnya 0,11228 atau di sini lebih detailnya 0,1122752. Jadi seperti itu cara untuk mengerjakan distribusi menggunakan Excel dan juga SPSS. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata.